Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pinky Kusumani Tias dengan NIM 108270008 dari Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai analisis pengelolaan logistik obat di RSUD Kota Dumai dan sistem pemusnahan obat kadaluarsa di RSUD Muhammad Natsir Solo. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan logistik obat, mengidentifikasi permasalahan utama, mengukur indikator kinerja logistik, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Logistik rumah sakit merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena berkaitan langsung dengan ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi pasien. Namun, pada kenyataannya masih banyak rumah sakit di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan, seperti terjadinya stock out atau kekosongan obat, meningkatnya jumlah obat kadaluarsa, tingginya pemborosan logistik, serta pencatatan stok yang belum optimal. Jika kondisi ini terus terjadi, maka bukan hanya dampak pada efisiensi rumah sakit, tetapi juga dapat mempengaruhi mutu pelayanan serta keselamatan pasien. Pada analisis ini dipilih dua rumah sakit, yaitu RSUD Kota Dumai dan RSUD Muhammad Natsir Solo. RSUD Kota Dumai dipilih karena terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan dan distribusi obat sehingga realisasi distribusi belum optimal. Sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solo dipilih karena terdapat kendala pada sistem pengelolaan dan pemusnahan obat kadaluarsa serta pengendalian stok yang belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa masalah utama yaitu masih adanya stock out obat, tingginya waste ratio, akurasi stok yang belum sesuai standar, serta dokumentasi dan pengendalian logistik yang belum optimal. Masalah tersebut dapat berdampak pada pelayanan pasien apabila tidak segera diperbaiki. Pada tabel stock out rate, dapat dilihat bahwa kategori obat vital di kedua rumah sakit masih mengalami kekosongan stok sebesar 2%. Padahal, target ideal untuk obat vital adalah 0%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan obat penting masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu. Selanjutnya yaitu Inventory Turnover Ratio atau ITR. RSUD Kota Dumai memiliki nilai ITR sebesar 12,2 kali per tahun, sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solo sebesar 13,1 kali per tahun. Nilai tersebut masih berada dalam rentang standar efisiensi yaitu sekitar 8-15 kali per tahun. Artinya, perputaran stok obat pada kedua rumah sakit masih cukup baik. Pada indikator waste ratio, RSUD Kota Dumai memiliki nilai sebesar 2,27%, sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solo mencapai 3,75%. Nilai tersebut berada di atas target ideal yaitu kurang dari 2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi pemborosan logistik yang cukup tinggi akibat obat rusak atau kadaluarsa. Pada indikator akurasi stok, RSUD Kota Dumai memiliki akurasi sebesar 90%, sedangkan RSUD Muhammad Natsir Solo sebesar 88%. Kedua hasil tersebut masih berada di bawah standar minimal, yaitu 95%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pencatatan manual, penggunaan SIM RS yang belum optimal, serta monitoring yang belum dilakukan secara real-time. Dari seluruh indikator yang telah dianalisis, ditemukan beberapa masalah yang paling kritis. Pertama, stock out obat vital masih mencapai 2%. Kedua, waste ratio RSUD Muhammad Natsir Solo mencapai 3,75%. Dan ketiga, akurasi stok masih berada di bawah standar. Kondisi tersebut beresiko menyebabkan keterlambatan terapi pasien, meningkatkan kerugian rumah sakit, serta menurunkan mutu pelayanan kesehatan. Rekomendasi pertama yaitu membuat safety stock untuk obat vital. Safety stock merupakan persediaan cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan maupun keterlambatan pengadaan. Melalui langkah ini, rumah sakit dapat mencegah kekosongan stok dan memastikan ketersediaan obat tetap terjaga. Rekomendasi kedua yaitu memberikan pelatihan mengenai metode FEFO dan FIFO kepada petugas.
FAFO berarti first expired, first out, sedangkan FIFO berarti first in, first out. Penerapan metode ini dapat membantu mengurangi jumlah obat kadaluarsa, menurunkan waste ratio, dan meningkatkan kemampuan petugas dalam pengelolaan logistik. Rekomendasi ketiga yaitu optimalisasi penggunaan SIM-RS. Program yang dapat diterapkan meliputi dashboard logistik, sistem peringatan stok menipis, serta monitoring kadaluarsa otomatis. Dengan adanya sistem tersebut, monitoring dapat dilakukan secara real-time, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat pengambilan keputusan. Pada alur perbaikan ini, proses dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilakukan perencanaan logistik, implementasi safety stock, monitoring melalui SIM-RS, evaluasi indikator kinerja, hingga perbaikan berkelanjutan. Alur ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan logistik yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terdapat pada stock out, waste ratio, dan akurasi stok. Selain itu, RSUD Muhammad Natsir Solo memiliki permasalahan logistik yang lebih kompleks dibandingkan rumah sakit lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi sistem logistik melalui teknologi dan pengendalian stok sangat diperlukan. Harapannya, rumah sakit dapat terus melakukan evaluasi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pengelolaan logistik yang baik bukan hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.